teman-teman atau sobat keriting atau sobat besok keriting, untuk membahas ini lebih dalam. Sebelumnya, tepat pada malam hari ini tanggal 14 Maret 2021 kita memperingati Haul Muhammad Hatta yang ke-41, di mana 41 tahun yang lalu Bapak Proklamator kita atau Muhammad Hatta menutup usianya. Dan untuk mengupas atau membawa lagi kita bernostalgia dengan Om Kacamata atau Muhammad Hatta, saya ditemani oleh kawan lama saya yang saya kenal dari SMA, sejak SMA, dan beliau saya kenal sebagai salah satu atau seorang hatais di Gorontalo. Sebenarnya ada dua sosok yang melekat di dalam diri narasumber saya pada malam hari ini. Kepribadian ganda. Ya, narasumber kita pada malam hari ini yaitu Bung Supandi Rahman. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah, baik-baik, piu-piu. Oh, alhamdulillah piu-piu Yo. Wololo. Macam Deddy Corbuzier apa? Jadi kita malam ini santai-santai saja. Pembukaan tadi terlalu formal. Sutak mana? Ya. Formal sekali ini. Dengan teman satu ini ya kita santai-santai saja. Kita Ya. buat diskusi malam ini sesuai dengan tema kita, diskusi ringan. Jo. Jadi kita membahas yang ringan-ringan saja soal Muhammad Hatta. Cukup badan kita saja yang berat. Oh begitu ya? Iya. Kalau mula-mula ini. Hah? Mula-mula ini. Ya, tuntutan profesi Oh, kira-kira begitu. Jadi pada malam hari ini sekali lagi orang biasa juga. Biasa. Nah, orang bakalan membahas atau mau bahas soal sosok Muhammad Hatta. Tapi sebelum itu saya perkenalkan dulu Bung Supandi Rahman ini sehari-harinya sebagai dosen ya. Dosen di IAIN Sultan Amai Gorontalo, kemudian salah satu pengagum Hatta dan sempat membentuk membentuk sebuah komunitas yang membahas tentang tokoh-tokoh pergerakan. Iya. Kira-kira begitu ya. Iya. Salah satunya adalah Hatta. Iya. Jadi langsung saya masuk di pertanyaan Bung. Begitu. Di pengolo-olo apa pertanyaan? Supaya tidak panjang lebar. Oh, begitu. Jadi sejak kapan kagum dengan sosok Muhammad Hatta ini, Bung? Iya, sebenarnya dengan Muhammad Hatta ini harus musalamupo ya kok zaman. Lebih patah. Jadi sebenarnya ini so kaku sekali gara-gara Yakub terlalu bahasanya itu rapi sekali. Sementara dia hulun terlalu itu galelom tatame lo wate jam tatame lo mulai kan. Penuh del untuk ama del. Oke. Lanjut, Bung. Kembali ke pertanyaan Bung Yakob ya. Jadi kapan mulai mengenal Hatta? Sebenarnya kita sudah mengenal Hatta itu dari apa namanya? Setelah kita tahu apa itu Indonesia, siapa presiden pertama, wakilnya Muhammad Hatta. Cuma secara intens saya mulai mengkaji beliau itu waktu 2015 lah, begitu kira-kira. Jadi mulai diperkenalkan dengan orang-orang yang suka membaca dan suka mengkaji soal sejarah-sejarah. Nah, itu saya tertarik karena memang melihat sedemikian banyak sekali konsep-konsep kemerdekaan dulu yang begitu luar biasanya. Saya berpikir bukan hanya Bung Karno yang memperjuangkan ini. Misalnya soal ekonomi, ya ternyata Bung Karno kan bukan orang ekonomi, dia orang teknik. Tapi bagaimana ekonomi Indonesia waktu itu cukup rapi lah. Bagaimana untuk membangun negara, ada step-step anggaran yang harus dipakai, tidak seperti hari ini langsung itu. Nah, cuma dari situ saya mulai mengkaji soal dia. Di awal-awal kajian itu saya pergi pada satu bedah buku waktu itu kalau tidak salah, buku karangan Fadlizon, di mana waktu itu hadir salah satu bupati muda, Bupati Trenggalek waktu itu. Jadi sekarang sudah jadi wakil bupatinya Ibu Khofifah Indar Parawangsa kalau tidak salah, Jawa Timur ya. Siap. Jadi Kang Emil itu adalah orang yang matang dengan kurikulum
Barat ya. Sebenarnya kalau belajar ekonomi beliau hatam soal kapitalisme, Keynesian, kemudian Adam Smith dan sebagainya, itu selesai. Tapi dengan pendidikan yang begitu matang soal corak ekonomi Barat, ternyata setelah dia balik ke Indonesia, dia menilai tidak ada apa-apanya dan itu tidak bisa menyelesaikan masalah di Indonesia, begitu. Nah, maka waktu dia menjadi bupati, gagasan-gagasan Hatta lah yang kemudian dia daratkan pada wilayahnya itu di Trenggalek, bagaimana koperasi mulai diangkat. Nah, dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa untuk apa lagi saya belajar, mungkin terlalu konsen untuk belajar teori-teori tentang ekonomi Barat, tapi bukan berarti saya meninggalkan itu. Orang yang sudah matang dari sejak kuliah, bahkan dari SMP sampai dengan kuliah pasca sarjana dan sebagainya, itu mengatakan bahwa yang lebih cocok dengan konsep keindonesiaannya adalah pemikiran ekonomi Bung Hatta. Nah, dari situ saya mulai tertarik, mulai membaca bagaimana pemikiran-pemikiran, dan hari ini pun belum selesai ya, karena saya mengambil kesimpulan bahwa Hatta adalah lautan ilmu pengetahuan, dan diibaratkan misalnya seperti buku, dia adalah buku yang tidak akan pernah habis dibaca. Kira-kira begitu. Bos Adi kira pertanyaan apa sudah jadi banyak deh. Cerewet dah. Baru pertanyaan pertama ini. Jawaban dari sebelah ini memang luar biasa. Bos cerewet kira-kira sudah bisa jadi satu artikel. Tapi begini Bung, ini terjadi juga sama saya begini. Waktu kecil atau masih SD itu, Bung pernah menganggap nama Soekarno-Hatta di proklamasi itu adalah satu orang. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Baru ini suka jadi macam Soekarno-Hatta apa? Weh, dulu tau itu uti. Dipikirnya cuma satu orang ya. Ternyata ini dua orang yang kemudian dikatakan sebagai duit tunggal Indonesia. Bung, kalau saya lihat di WA itu ada status di bawah nama itu, hormati siapapun. Begitu ya. Dan jangan takut kepada siapapun, atau balik itu begitu. Nah, hormati siapapun dan jangan takut siapapun. Ini kalau kita bandingkan dengan Hatta, bukan dibandingkan juga, kalau kita samakan dengan Hatta, ini sebenarnya sama. Karena sosok Hatta itu kita kenal dengan pribadi yang begitu getol, mempertahankan pendapatnya yang sudah dipikirkannya matang-matang. Jadi itu salah satu alasan juga mengapa mengagumi Hatta ya. Iya, Hatta itu selain orang yang serius, ya mungkin pembawaannya yang serius, dia adalah orang yang tidak neko-neko soal gagasan. Bahkan sering, ya mungkin kita akan bahas sebentar soal bagaimana hubungannya dengan Bung Karno. Cuma sebagai pengantar bahwa sekalipun Bung Karno itu bisa dikatakan Tuhan kalau di mata rakyat ya, apa yang sudah dikatakan Bung Karno itu diimani oleh semua. Tapi oleh Hatta itu tidak sama sekali. Bahkan itu mereka sering berdebat dan sampai terpecah belah lah. Duit tunggal itu kemudian jadi duit tanggal. Kira-kira begitu. Jadi memang orang yang karena mungkin dia semacam tidak sembarangan dalam menentukan gagasan, bahkan harus membaca dan lain sebagainya. Dan itu maka kalau ada konsep yang berlawanan itu akan dikonfirmasi lagi. Karena semacam gimana ini betul-betul tapi sebenarnya hari kita pikirin kira-kira. Jadi kalau Bung Karno itu cepat sekali menjatuhkan kebijakan, Hatta itu sampai dengan berhari-hari memikirkan. Harus memikirkan dulu, dipikirkan dulu matang-matang. Kira-kira. Karena Muhammad Hatta ini dikenal dengan sosok pemikir yang cerdas juga. Begitu ya. Kemudian serius. Kemudian hampir tidak ada sisi lucunya. Begitu ya. Datar. Gitu. Jadi kalau ambil mau wawancara di podcast ini, dia semua jadi horor ini. Semua jadi horor ini, semua jadi formal sekali ini. Harus duduk begini. Begitu ya. Ya, jadi memang Hatta itu sedari kecil dididik dengan ilmu agama yang tinggi, karena kakek pamannya juga adalah ulama besar di Sumatera. Kemudian dari situ dia sudah belajar bagaimana beragama, beribadah sampai dengan berperilaku. Sehingga Hatta itu dikenal sebagai sosok yang sederhana, kemudian disiplin waktu dan serius. Dan itu tadi, saking seriusnya hampir tidak ada sisi lucu dari Muhammad Hatta. Nah Bung, kalau kita melihat pribadinya Muhammad Hatta itu,
ini ti Om Kacamata ini Hmm, rajin sekali belajar. begitu ya. Rajin sekali belajar, kemudian rajin sekali membaca buku, sampai ada anekdot itu yang bilang istri pertamanya itu adalah buku, kemudian istri keduanya adalah buku, istri ketiganya adalah buku, nanti istri keempat ini Rahmi Rahim. Begitu. Nah, dari situ Hatta dikenal sebagai orang yang memiliki senjata yang paling ampuh dari senjata apapun, yaitu pena. Nah, dari penanya itu Hatta memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, bisa diceritakan Bung, kira-kira? Susah sekali nih pertanyaan. Jadi, kalian kira dia ini ada cerita soal sosok Hatta tiba-tiba sampai di pertanyaan itu. Kira-kira boleh minum dulu? Oh, silakan. Oh iya, jadi teman-teman atau sobat Besok Keriting, malam hari ini kita disponsori oleh minuman Alpukat panen sendiri. Alpukat panen sendiri. Marhaen, Ini Marhaen, kemudian juga salah satu ciri khas dari ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta kayaknya. Begitu ya. Begitu ya? Soal kopi, Bung Hatta itu penikmat kopi. Bung. Penikmat kopi. Sehari dia bisa 18. Tapi semakin sini dia turun. Saya coba begitu Bung, tapi tidak bisa. Ya, tidak boleh baku ikut akan. Tidak boleh baku ikut akan. Bagaimana pertanyaan tadi? Jadi begini, kira-kira bisa Bung ceritakan kenapa sampai Hatta itu dikenal dengan sosok yang cinta sekali dengan Jadi Hatta dan literasi kira-kira Hatta dan literasi. Oke. Jadi Hatta dan literasi ya. Saya bingung mulai dari mana. Ya, saya mulai dari yang saya tahu saja. Jadi apa namanya? Ketika Hatta studi di Belanda itu belajar selama 11 tahun, dia balik ke Indonesia itu hanya membawa 3 koper baju kalau tidak salah. Sementara untuk buku itu ada 16 peti besi. 16 peti besi. Iya. Jadi kalau orang misalnya studi di luar daerah, studi di luar negeri lebih banyak bawa baju, berarti dia itu jadi tukang jahit di sana berarti. Atau jadi tukang beli-beli baju ya, bukan beli buku. Nah, berbeda dengan Hatta. Begitupun dalam masa pengasingan ya. Ketika dia diasingkan di mana di Gul kalau tidak salah waktu itu. Jadi dia hanya membawa 1 koper kecil baju, 16 peti buku ini diboyong semua. Diboyong semua. Ya. Dan itu membutuhkan waktu 3 hari untuk mengatur itu. Ya. Jadi mungkin 1 kontainer buku lah yang dia bawa kalau misalnya diasingkan. Dan itu harus difasilitasi oleh Belanda. Karena Bung Hatta tidak dipermasalahkan mau ditaruh di mana ya, diasingkan di mana, mau dipenjara di mana, asal dengan 1 syarat. Saya harus membawa istri-istri saya, dalam tanda kutip ya, membawa buku-bukunya. Membawa buku-bukunya. Sehingga muncul satu apa namanya, suatu quotes yang saya rasa keren sekali ya, dimana silakan penjarakan aku asalkan dengan buku. Dengan buku. Karena dengan buku aku merasa bebas. Kira-kira begitu. Dari situ sekalipun di pengasingan dia mendapatkan penghasilan dengan apa? Menulis dan menerbitkan itu pada apa namanya? Surat kabar dulu, dan dia mendapatkan honor dari situ. Dan karena apa namanya? Membaca ini pun adalah hobi beliau. Maka waktu masih studi di Belanda itu dia sudah masuk penjara gara-gara ini. Nah, dia dianggap sebagai tuduhannya itu dekat dengan Partai Komunis Indonesia waktu itu Semaun. Dan apa namanya? Karena memang dia sering mensosialisasikan soal Indonesia itu di sana. Kalau tidak salah dia berapa tahun ya diasingkan di sana. Karena memang soal ketajaman berpikir dia yang didapat dari hasil dari membaca. Oh iya Bung, jadi malam ini bawa buku Muhammad Hatta juga. Ada Kaspo Bibi. Tidak baku PI akan sebenarnya. Jadi malam ini sengaja Bung Andi ini bawa buku yang berbicara soal Muhammad Hatta. Itu yang ditulis oleh tokoh nasional yaitu Fadli John. Saya pertama tadi tanya, ini dibeli di mana? Tapi dengan cara halus, lembut, beliau buka covernya, ditunjukkan ke saya, dia kasih tunjuk pas saya ini, kasih tunjuk Pak Ana, ini tanda tangan Fadli John. Saya langsung bilang, sombong untuk hal-hal yang baik itu tidak apa. HP itu? Oh ya HP dia. Jadi orang
santai saja malam ini, meskipun ya dari temanya ini belajar dari Bung Hatta ya, tapi kita santai-santai saja. Kira-kira begitu Bung. Boleh. Nah Bung, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang ada satu pertanyaan yang tiba-tiba muncul nih. Kenapa sampai dapat buku ini? Oh begitu. Ya? Sampai ada tanda tangan langsung dari Fadlizon. Gitu. Ya. Jadi kemarin itu saya melalui kesempatan yang bagus ini, dan insya Allah arwah Bung Hatta hadir di sini sekalipun kita tidak nampak ya. Kalaupun dia tidak sempat hadir di alam sana sedang baca buku, saya rasa dia sedang tersenyum ya, karena melihat anak cucunya yang masih melanjutkan cita-citanya walaupun masih di ruangan-ruangan yang istilahnya belum di dunia luar, belum mendaratkan itu di lingkungan masyarakat. Mengarwah online kita masih mengarwah online kira-kira. Jadi mau elak oleh Bapu Hatta secara online. Secara online. Ya, buku ini saya dapat waktu masih di Yogyakarta waktu itu. Jadi buku pemikiran ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta, Jalan Politik Kemakmuran Indonesia, karangan Fadlizon ini merupakan perasan dari disertasi beliau. Jadi sengaja, coba bayangkan, Fadlizon itu menamatkan doktornya di Universitas Indonesia, tapi ketika melaunching buku ini dia memilih Yogyakarta sebagai kota untuk melaunching ini. Ya, karena memang ada pertarungan yang perang dingin antara Jogja dan Jakarta, wabil khusus di Fakultas Ekonominya ya. Nah, jadi kalau UI itu menganggap Bung Hatta bukan sebagai tokoh ataupun para pakar ekonomi, karena mungkin ditakutkan kalau Hatta dicap sebagai orang ekonomi oleh UI, maka orang-orang Indonesia akan kembali mengkaji pemikiran-pemikirannya, dan itu menjadi jalan keluar bagi Indonesia. Saya tidak menghakimi UI adalah produk daripada orang-orang Barat, tidak. Tapi dari cerita-cerita kecil yang saya dengar ya demikian. Bayangkan Muhammad Hatta orang yang dikenal sebagai bapak ekonomi, tapi UI itu memberikan dia doktor honoris causa itu hanya dari Fakultas Hukum. Ngeri tak? Iya. Jadi berapa tahun menunggu tidak keluar dari Fakultas Ekonomi. Malah dicap Hatta itu orang hukum. Nah, ini usaha untuk melemahkan ataupun menyembunyikan konsep-konsep dari Bung Hatta itu sendiri. Nah, berbeda dengan Universitas Gadjah Mada misalnya di Yogyakarta. Nah, itu nama Hatta itu subur, bahkan ada salah satu pusat kajian ekonomi kerakyatan ya, Pustek. Nah, jadi khusus mengkaji pemikiran-pemikiran Bung Hatta, dan itu menjadi mitra bagi daerah-daerah yang ingin melaksanakan program sesuai dengan pemikiran beliau. Nah, salah satunya itu Trenggalek tadi. Jadi semakin kesini semua di ujung cerita ini sebenarnya sudah mulai masuk di pemikiran ekonomi kerakyatannya Muhammad Hatta. Tapi itu nanti sebentar kita bahas. Kita akan menuntaskan dulu bagaimana pribadinya Muhammad Hatta. Lagi jadi buku itu dapat di situ, di launching itu. Di launching itu. Nah, saya termasuk orang yang ke-100 yang dapat ini. Yang spesial dapat tanda tangannya Fadlizon begitu. Jadi memang langsung dari penanya Fadlizon ini. Kira-kira begitu. Sudah Dep Barabas habis. Selesai. Dep Barabas habis. Sekali lagi saya bilang sombong untuk hal kebaikan itu tidak apa-apa. Saya hendak minta ini buku tapi pasti tidak dikasih. Oke Bung, jadi kenapa Hatta disebut dengan tokoh yang mempunyai kekuatan lewat penanya atau DP Polpen? Dia sering menulis dan banyak buku-buku karangan beliau yang jadi acuan kemarin. Kemudian kalau tidak salah di perpustakaan pribadinya ya ada puluhan ribu buku yang saat itu ketika Hatta wafat itu, sebelum Hatta wafat itu dia sempat pesan ke anaknya, lebih baik dijual saja buku-buku ini untuk membiayai hidup mereka. Nah, dari itu saja kita bisa menilai kok Hatta seorang wakil presiden harus mengeluarkan kalimat seperti itu untuk membiayai hidup kita. Begitu, ya. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan sekarang kan seorang wakil presiden atau seorang mantan wakil presiden atau mantan presiden, itu DP hidup luar biasa. Fasilitas ada semua. Sampai ada yang bangun museum. Nah, dibandingkan dengan Hatta, wakil presiden yang pertama, di ujung hayatnya itu dia masih mengatakan ke anak-anaknya, mendingan buku ini dijual. Dari sini kita bisa berarti Muhammad Hatta ini adalah sosok yang sederhana. Nah, mungkin Bung bisa ceritakan bagaimana kesederhanaan Hatta ini.
Ya, soal sederhana dan disandingkan dengan posisi beliau sebagai orang nomor 2 di Indonesia, maka kata sederhana itu saya rasa tidak pantas ya. Harusnya itu sangat orang fakir miskin kira-kira. Posisi dia sebagai orang yang terpandang di Indonesia, tapi kehidupannya ternyata demikian. Berarti itu adalah ada satu hal yang salah. Berarti ternyata beliau ini orang-orang yang paling miskin ya. Bahkan membeli sepatu itu harus ya begitu. Nah, ini soal sepatu juga saya teringat kisah saya. Nah, ketika kalau mau ke Jakarta itu saya pengen ke rumahnya Hatta. Saya pengen lihat soal di mejanya itu masih disimpan sekarang. Jadi ada kardus sepatu, sepotong kardus sepatu. Itu yang disimpan di mejanya karena itu sepatu yang tidak sempat dibeli. Jadi beliau hanya mencita-citakan. Jadi Hatta ini orang yang modis juga ya, rapi. Jadi kalau mungkin di zaman-zaman orang dapat lihat orang pakai sepatu Converse, suka pilih sepatu Converse kita ini, tapi tidak doi. Ya. Setidaknya DP dos Converse yang hitam itu yang diambil, itu yang dia taruh pada meja kerja. Nah sampai sekarang itu masih ada. Tapi merek sepatu itu merek Bali ya, Bali. Nah saya orang yang menyukai pemikiran Hatta, coba mewujudkan itu meskipun dalam diri saya. Saya berusaha beli sepatu Bali waktu itu. Beli itu ya. Biar cuma yang KW. Suka. Yang penting sesama. Saya kali yang ori juta-juta. Tapi kalau dengan kondisi sekarang kayaknya sudah bisa beli itu. Oh begitu ya, tidak ada lagi. Lebih baik saya beli buku. Asik. Soalnya lagi live ini jadi harus pencitraan. Oh pencitraan ya. Jadi begitu. Sampai anak-anaknya itu mau ke sekolah nggak dikasih untuk naik mobilnya Hatta yang diberikan oleh negara karena itu sudah jadi haknya. Sampai mobil itu cuma rusak di garasi ya. Karena tidak sering dipanasi karena tidak ada bensin kasih. Tidak ada bensin. Nah, jadi lebih baik ini anak-anaknya yang sekolah SMA atau naik bus saja karena tidak ada anggaran untuk beli bensin dan sebagainya. Sampai anak-anaknya ada yang protes mengatakan bahwa kalau boleh semua taruh toples di muka rumah papa. Kenapa gitu? Soalnya banyak sekali orang Jakarta datang baru minum kopi di sini, tidak ada doi yang pilih akan. Jadi bagaimana orang kumpul-kumpul doi pilih kopi? Kita bilang jangan seperti itu, jangan kau menghina aku, kira-kira begitu. Jadi ini potret betapa Bung Hatta itu sangat miskin ya. Kalau sederhana itu masih gagah kasihan. Bahkan ada satu cerita yang sempat saya baca. Istri Muhammad Hatta itu Rahmi Rahim atau lebih dikenal dengan akrabnya itu Yuke. Ketika ingin membeli mesin jahit itu disuruh menabung dulu. Kemudian ada satu lagi kisah. Ini yang paling menyentuh saya, membaca kisahnya Muhammad Hatta itu ketika Hatta pergi berobat ke luar negeri. Itu ketika Soekarno kasih dia doi atau kasih dia uang dari negara, itu dikembalikan lagi sisanya. Yang dipakai itu ya tidak seberapa. Itu dipakai untuk tambah uangnya di luar negeri, tapi sisanya itu dikembalikan sampai sekretaris pribadinya yang itu sudah pusing. Kasih kembali ke negara bilang itu sudah punyanya Bapak. Bapak Muhammad Hatta bilang itu punya rakyat. Itu sampai begitu Muhammad Hatta. Begitu. Jadi soal mesin tadi betul. Membeli mesin itu harus menabung dulu. Tiba-tiba ada kebijakan negara waktu itu karena senerinya. Bukan jadi uang itu digunting. Jadi kalau misalnya hari ini nilai uang itu 10.000, itu digunting hanya jadi 5.000. Jadi penurunan nilai mata uang ya. Ada kebijakan negara waktu itu. Maka misalnya uang yang ditabung oleh Rahmi ini sudah 1 juta, itu hanya bernilai 500.000. Artinya kalau suami yang baik ya, yang tidak mau buat istri galau, harusnya disampaikan jauh-jauh hari. Kita negara punya kebijakan penurunan nilai mata uang. Kalau boleh ngana sekarang juga beli mesin jahit. Tapi tidak, Hatta tidak membisikkan itu kepada Rahmi. Sampai suatu ketika Rahmi protes. Kenapa kamu membiarkan begitu? Ini uang tabunganku tidak nilai apa-apa. Tidak bisa beli lagi mesin jahit. Hatta mengatakan bahwa kalau misalnya aku mengatakannya kepada kamu, maka kamu akan menyampaikan kepada ibumu akan menyampaikan kepada saudaranya, akan menyampaikan kepada tetangganya dan lain sebagainya. Dan ini program negara bersifat rahasia, saya tidak bisa mengatakan itu. Jadi kita bisa lihat di sini, sekalipun beliau miskin, tidak keadaan hidup tidak lantas merubah sikap-sikap amanah beliau. Sekalipun kalau kita tahu, kalau kita baca sejarah itu,
politik itu kan jadi salah satu ajang pertarungan Ya. memperebutkan kekuasaan. Ya, kira-kira begitu. Ya, ketika masuk ke situ ya apapun dilakukan untuk memperebutkan itu. Tapi dalam tanda petik ya, Hatta itu jadi pecundang dengan hal-hal dengan kondisi seperti itu. Artinya Hatta itu jadi pecundang bahwa Hatta meskipun sudah lengser dari kekuasaan atau ketika masih masuk ke situ dia masih dengan jalur kritisnya terhadap pemerintah dengan tanggung jawabnya dan kesederhanaannya yang tadi. Jadi kalau saya pribadi ya amat sangat apa ya? Ngeri ya? Ngeri seorang wakil presiden, mantan wakil presiden yang pertama. Ya. Tapi Tidak bisa beli sepatu. tidak bisa beli sepatu, mau beli istrinya mau beli mesin jahit pun harus menabung. Kemudian anak-anaknya itu baju sekolahnya hampir tidak diganti, tapi ketika diganti supirnya hampir tidak mengenal anak-anaknya. Nah dengan statusnya sebagai wakil presiden ya itu ya tarik napas. Ya gitu. Tarik napas saja. Oke Bung, lanjut. Sampai HP itu yang sampai ada yang komen ini bunyi HP bikin mengganggu Oh, so silent dua-duanya ini. So silent dua-dua. Baget tadi. Jadi iyo nggak bunyi terus ya? Alarm ke apa? Tidak ada alarm. Tidak ada. So silent ini. So silent ini. Kenapa? Bunyi HP bikin ganggu Begitu ya. Jadi teman-teman yang sedang menyaksikan live ini atau yang menyaksikan diskusi ini, mohon maaf apabila ada bunyi tididit. Itu sampai sudah ada yang komen. Kita tidak tahu dari mana asal atau sumber bunyi itu. Ada Bung Yakob. Hah? Oh, tidak ya? Saya punya sudah silent ini. Begitu. Bentar soalnya. Oh, dia boleh taruh di situ. Atau ada HP lain? Oke, jadi sudah berlangsung hampir 30 menit diskusi kita pada malam hari 30 ini. menit ini? Tidak terasa Bung? Mau kasih tembus sampai pagi ini. Oh, Adita ya. Jadi tadi kita sudah membahas seperti apa Muhammad Hatta mulai dari kekaguman Bung Andi, kemudian bagaimana Bung Andi bersikap atau berkehidupan hari ini, hormati siapapun dan jangan takut siapapun, dan itu memang tercermin sebagai atau diambil atau diserap dari bagaimana pribadinya Muhammad Hatta. Kemudian kita sudah bahas juga bagaimana Hatta cinta dengan buku. Kemudian Hatta dibalik kesederhanaannya yang tadi, tapi Bung Andi bilang ya itu bukan sederhana lagi ya. Oke, lanjut Bung. Kita tahu Hatta itu dari umur 15 tahun. Hatta itu sudah bergabung dengan organisasi atau dengan dunia pergerakan. Dia masuk di Jong Sumatera Bon. Kemudian saya 15 tahun itu masih ya main palapudu. Main palapudu, main goro, main bunggo. Tapi Hatta dengan umur 15 tahun sudah masuk di pergerakan. Kemudian umur 18 tahun dia sudah. Tapi Bapak 16 tahun sakit OSIS. Jadi Hatta kalapol di situ. Ketua OSIS yang hampir tidak naik kelas. Saya malah tidak naik kelas. Kalau udah percaya tanya sama istrinya Kak Tommy, jadi saya itu pernah tidak naik kelas. Pernah tidak naik kelas. Iya. Tapi dulu tidak naik kelas. Alhamdulillah sekarang sudah naik status jadi orang tua. Iya. Dan umur 18 tahun beliau Muhammad Hatta sudah mulai menulis. Ya. Kemudian di balik kecerdasan Muhammad Hatta, di balik kritisnya beliau mengkritisi pemerintah, Hatta itu kan kita tahu adalah orang yang setiap mengambil kebijakan atau mengambil keputusan itu selalu didasari dengan agama, karena memang dari kecil beliau tumbuh dan besar di lingkungan agama yang kuat. Tapi di satu sisi juga Hatta ini orang yang banyak belajar tentang buku-buku atau paham-paham dari negara luar atau negara barat. Nah, kadang orang yang meskipun agamanya kuat itu, tapi kadang kalau sudah tersentuh dengan pemahaman-pemahaman itu ya kadang dia sadiki-sadiki. Tapi Hatta tidak.
Nah, kira-kira Bung bisa Susah sekali Bung. Tapi pertanyaan tiba-tiba Pak. jadi susah sekali. Iya. Anak-anak masih sih, oh bagian THT tiba-tiba sumpah anak poli. Jadi, sedikit saja Bung, kira-kira Ya. Bung bisa ceritakan seperti apa masa kecil Hatta Ya. ketika atau seperti apa masa kecil Hatta yang sampai dengan dia dewasa itu dia bisa mempertahankan cara beragamanya beliau. Iya. Nah, dia hidup di bagaimana keadaan kecilnya saat itu. Jadi kalau tadi Hatta dan literasi, sekarang Hatta dan Islam kira-kira Iya. begitu. Kalau semua ceritakan dari masa kecil itu tidak tahu yang begini. Cuma yang jelas seperti tabiatnya orang Minang ya. Jadi mereka sejak kecil itu habis sunat itu ya tidak tidur di rumah lagi. Mereka menghabiskan waktu di surau. Ya, Kemudian mengaji belajar, nanti habis subuh baru pulang ke rumah gitu. Jadi Agus Salim, kemudian Hairil Anwar pun demikian. Meskipun kita makin kesini kita kenal dia sebagai seorangnya sastrawan yang bengal ya. Ya, Nah, tapi di masa kecil beliau itu ya demikian, menghabiskan waktu di surau. Kemudian soal Muhammad Hatta ya, jadi dia ini setelah mau memasuki remaja begitu kira-kira, nah, terjadi tarik menarik antara orang tuanya ya. Bapaknya pengen dia ini melanjutkan studi di Mekah kira-kira begitu, pengen meneruskan menjadi ulama, dan karena memang dari sisi ayah itu Hatta merupakan keturunan para kiai kira-kira begitu. Dari kakek-kakek itu kiai dari pesantren-pesantren yang terkenal waktu itu, sampai orang-orang dari Brunei, orang dari Malaysia itu nyantri di pondoknya kakeknya Hatta ini. Syekh Jamil Ah. Jambek itu ya, kalau tidak salah. Jadi kalau dari dari terah keluarga, agamanya Hatta itu dari sebelah bapak, kalau ibu soal bisnisnya. Ya, Gitu. Jadi tapi mungkin ada satu pandangan dari gurunya itu yang mengatakan bahwa belajar ataupun untuk belajar Islam tidak harus kau mempertahankan itu, harus ke Mekah dan lain sebagainya. Karena hari ini musuh terbesar kita dalam tanda kutip ya adalah pemikiran orang-orang barat yang menguasai dunia. Jadi kalaupun ingin mengalahkan mereka, ya kita harus belajar dari mereka. Dari mereka juga. Gitu. Terus kemudian mungkin sudah ada politik balas budi antara Belanda dan lain sebagainya, dan meloloskan Hatta itu sampai kuliah di luar negeri. Sampai di luar negeri pun Hatta bukan dikenal sebagai orang yang yang soal di luar negeri baru jadi liberal atau jadi santai atau apa, tidak. Nah, dibuktikan saya pernah baca satu artikel yang di buku ya, bagaimana Hatta itu ketika semua kajian misalnya ada rapat atau apa, sebelum datang Hatta itu dorong cerita-cerita soal harimnya, seperti tabiatnya kita di sini, pemuda-pemuda ya. Jadi cerita harim, dia itu begini. Nah, tapi ketika Hatta hadir, itu langsung diam semuanya. Nah, so ada politik serius ini. Nah, karena memang semua ada politik kata-kata, ada satu kata-kata yang memang saya pegang teguh. Sekalipun masih sering saya langgar ya. Kalau kamu sedang menuntut ilmu, setidaknya dua hal yang harus diperhatikan. Kalau bahasa Minang itu jan minum kare, jan main nona. Nah, itu yang selalu diungkapkan oleh Hatta. Jadi kalau semasa belajar jangan pernah minum minuman keras dan jangan pernah bermain nona. Jangan pernah main perempuan. Itu kiat-kiat untuk menjadi seorang penuntut ilmu yang sukses. Nah, jadi itu yang selalu disampaikan Hatta. Ini membuktikan bahwa beliau memegang teguh ajaran-ajaran agama itu. Bahkan sekalipun sudah ada di Belanda, dia tidak pernah ketinggalan sholat 5 waktu, bahkan sering puasa Senin Kamis. Begitu. Jadi orang yang memang sangat fanatik ya, ilmu agama ya. Tapi dia pun tidak fanatik, tidak terlalu keras dengan pelajaran-pelajaran atau ilmu yang diserap dari kecil. Dia menyesuaikan, kira-kira begitu. Ya, sampai waktu itu kalau ada orang-orang yang istilahnya di zaman kita sekarang, para santri yang kemudian jadi liberal ya, jadi ke barat-baratan begitu. Hatta pernah menegur orang-orang demikian bahwa soal modernisasi dalam Islam, pembaharuan dalam Islam itu tidak bisa kita pandang dengan fanatik ya. Jadi biar mau gaul, kalaupun ini melihat Islam merubah jadi bagian-bagian, itu tidak usah terlalu getol gitu kan. Kita saja yang dari barat kamari ya santai saja soal perubahan Islam. Gitu. Saya pun sempat kayak itu
kita ini soalnya bayi soal pembaharuan Islam misalnya begini sambayang so santai sekali habis assalamualaikum baca HP santai karena dari apa yang dikatakan itu sholat itu dari mengangkat takbir sampai dengan salam, habis salam itu tidak ada sholat, jadi terserah orang sumpah guling apa. Nah jadi soal pembaharuan nakal sebegitu kalau dari saya. Nah ternyata setelah baca buku Hatta mengatakan jangan lebay soal pembaharuan, jangan terlalu fanatik, santai saja. Jadi saya itu sudah masuk tidak santai. Dan dari cerita tadi itu ada satu cerita yang membuktikan Hatta memang memegang teguh apa yang dibilang tadi itu jangan main nona. Pernah satu ketika di bar itu kalau tidak salah itu mereka memang sudah siapkan satu perempuan untuk menggoda Hatta. Oh begitu ya. Nah, kemudian perempuan ini coba merayu tapi dia balik dan dia bilang ke teman-teman itu nganape taman itu bukan laki-laki, dia pendeta. Pendeta ya. Dan satu ketika juga sempat itu saya tidak tahu betul atau tidak. Pernah Soekarno cerita bahwa di satu perjalanan ada mobil yang ditumpangi Hatta itu dengan seorang perempuan itu bocor kempes ban. Ketika sopir ini mau pergi batampal ban ini, Hatta tidur dan perempuan di sudut mobil yang satu. Jadi Hatta itu orang yang paling anti dengan yang seperti itu. Begitu. Berbeda dengan Bung Karno. Saya tidak mau singgung lagi itu sekalipun nanti kita akan bahas bagaimana hubungan Soekarno dengan Muhammad Hatta, apa perbedaan mereka dan apa persamaan mereka, ya mungkin itu saya tidak akan ini karena apa ya, sedikit juga mau karena itu kayaknya. Begitu ya. Oke Bung, sebelum satu yang terakhir soal pribadi Muhammad Hatta sebelum kita masuk di pembahasan soal bagaimana hubungan Hatta dan Soekarno atau Soekarno dan Hatta. Tidak ada iklan ini ya? Tidak ada. Kalau ada, iya tuh masih bisa mau minum, iya kan? Masih bisa Bung mau tanya. Siapa tahu ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu tanggapan. Nanti bagaimana terserah Bung. Kita himpun satu kali, nanti operator yang Bung Tommy yang bilang. Betul. Soalnya dari tadi nanti Bung Tommy bilang kan ini HP yang bergetar. Oh iya. Belum ada yang bertanya. Tahu siapa ini Pak? Mau protes ya? Dari tadi ada cari. Bukan yang tadi tidak ada. Iya, jadi sekali lagi orang malam ini santai-santai saja. Kita bukan berarti merayakan kepergian Hatta dengan cara berbahagia, tapi kita merayakan kepergian Hatta atau meninggalnya Hatta dengan menjaga pemikiran-pemikirannya, minimal dengan diskusi-diskusi ringan seperti ini yang kita kemas dengan gembira. Sawa. Ya, jadi sebelum kita masuk di hubungan Soekarno dan Hatta, terakhir Bung. Ya. Hatta dan teman-temannya itu dikenal sebagai kelompok yang pertama kali memperkenalkan istilah atau nama Indonesia di di dunia pergerakan. Itu mereka mengubah nama perkumpulan mereka dari Indis Vereniging menjadi Indonis Vereniging. Nah, kira-kira apa hubungan Hatta dengan keindonesiaan ini? Susah sekali lagi. Ini kan kesepakatan kita orang di belakang tadi toh. Jadi sebelum kita masuk ini. Jadi guys, ini pertanyaan ini dia kasih nanti pas anak sampai di sini. Jadi saya tidak sempat baca lagi ya. Jadi kenapa saya bilang saya mau kirim outline pertanyaan-pertanyaannya. Tapi saya itu salah satu orang yang percaya bahwa Bung Andi ini paripurna. Oh gitu ya. Apa istilah kalau di pengajian ini hatam soal Hatta. Begitu ya. Hatam soal Hatta. Jadi saya pikir sudah tidak usah kasih pada dia, nanti sebelum diskusi baru kasih sama dia. Ternyata dapat dengar ini pertanyaan. Sedikit kagak Bung. Jadi sebenarnya kan sudah disusun berarti beliau sudah paham. Jadi nanti kalau misalnya anak tidak terlalu menjelaskan itu dengan baik ya tambah-tambahlah tanggung jawab Bapak dengan ulah Bapak. Ya kan posisinya seorang pewawancara itu dia memposisikan diri sebagai orang yang tidak tahu di depan narasumber. Jadi malam ini saya tidak tahu dulu. Jadi memposisikan berarti bukan itu dia posisi. Oke. Soal Hatta dan Indonesia, dia selamatkan anak singkat saja karena anak tidak tahu itu. Jadi sebenarnya kalau orang yang pertama mendengungkan soal Indonesia
ada orang yang pertama atau 5 tahun sebelum Hatta ya, yaitu Tan Malaka. Tan Malaka. Nah, jadi Tan Malaka itu sudah bilang-bilang Indonesia 5 tahun sebelum Hatta, 6 tahun sebelum Soekarno. Soekarno menulis soal Indonesia. Dengan catatannya atau tulisannya itu Iya. menuju Republik Indonesia. Benar, of Republik Indonesia, menuju Republik Indonesia. Nah, tapi hubungan Hatta dengan Indonesia itu sudah sangat kuat. Bagaimana perkumpulan mereka ya, PNI, Pendidikan Nasional Indonesia. Nah, jadi berbeda dengan PNI-nya Bung Karno. Jadi kalau PNI organisasi ataupun partainya Hatta itu dia dengan Sultan Syahrir ya, yang menjadi Perdana Menteri Indonesia yang pertama. Nah, itu memperjuangkan tentang pendidikan Indonesia. Pun kalau hubungan Hatta dengan Indonesia waktu masih studi beliau di Belanda itu, kita bisa lihat juga bagaimana Hatta itu sampai keliling tempat-tempat di Belanda ya untuk mensosialisasikan soal Indonesia. Ya, gitu. Sampai kalau saya tidak salah baca itu 3 tahun beliau dihukum ya, karena dianggap makar oleh pemerintahan Belanda. Gitu. Jadi suka sekali beasiswa kan ini menjaga balawan lah, jaga bakal sosialisasikan ini sebagai negara merdeka. Gitu. Pun ketika balik ke Indonesia ada semacam perbedaan cara pikir antara Bung Karno dan Bung Hatta ya. PNI-nya Bung Hatta itu, Pendidikan Nasional Indonesia Bung Hatta dengan Partai Nasionalis Indonesia berbeda. Kalau Hatta itu konsen di pendidikan, maka dia berkata bahwa jangan dulu merdeka orang, karena mau diisi dengan apa ini kemerdekaan kalau bodoh-bodoh. Sama saya cuma ganti status baru terjajah lagi oleh bangsa lain. Kalau Soekarno itu kan lebih ke penggalangan kekuatan massa. Kalau Bung Karno bilang tidak, orang merdeka dulu. Maka Bung Karno bilang soal bodoh itu dia ada jembatan. So, itu Bung Karno itu ke dalam beberapa tulisannya selalu mengatakan jembatan-jembatan. Nah, mengertinya kalau masih ada bodoh-bodoh di sini, orang ini sebagai jembatan untuk mau kasih cepat pembangunan. Gitu. Jadi orang mulai saja ini kemerdekaan. Nanti kita akan isi itu dengan hal-hal yang sifatnya pendidikan. Karena memang Hatta tidak mampu meyakinkan masyarakat dan masyarakat sudah terlanjur jatuh cinta dengan Bung Karno, maka mereka berjuang dan merdekalah kita. Begitu. Jadi kalau dari Hatta dan Indonesia waktu masih kuliah dulu. Dan dengan gerakan-gerakan itu kan Hatta banyak ditangkap juga. Ya. Jadi sesuai yang saya bilang tadi ya, singkat. Begitu ya. Tidak bilang kenal dulu. Kalau tidak lagi mau cerita karena dia bakal kajian di Rotterdam, dia di mana. Tapi kan tidak, Hatta juga sebelum menjadi tokoh pergerakan itu kan dia sempat kenal-kenal juga dengan tokoh-tokoh sebelumnya seperti Agus Salim. Bahkan kalau saya tidak salah Hatta sering ikut kajian di situ. Ya. Dan Cokro Aminoto misalnya. Nah, jadi Hatta itu sampai tak kaget soal Agus Salim dan Cokro. Baru duduk ke sana Hatta, Agus Salim langsung kira-kira baca buku ini. Nah, sementara Hatta itu masih baru dia mau beli ini buku kira-kira gitu. Nah, dari situ ada semacam shock di dalam diri dia. Oh, ternyata biar kita ini kuliah di luar negeri, tidak serta-merta kita yang paling paham soal buku-buku baru. Gitu. Jadi tradisi literasi orang-orang terdahulu itu luar biasa, Pak. Artinya kalau pengen jadi politisi, pengen jadi pemimpin di masa depan, hari ini kita harus mempersiapkan soal itu. Kita harus akrab dan dekat sekali dengan hal-hal yang sifatnya literasi. Ya gitu. Sebenarnya masih ada satu lagi pertanyaan yang saya ingin tanyakan sebelum kita masuk di hubungan Hatta dan Soekarno. Tapi saya takut boleh dia bilang. Ada yang bertanya? Oh iya. Ini Bung Tommy sudah kasih ke kita pertanyaan. Ya, tapi saya tidak tahu ini pertanyaan dari siapa. Baik, saya dari orang menonton di belakang. Oh, Paramita Kinanti Pramono orang di sebelah ini. Mana pertanyaan tadi, Bung? Nah, bagaimana cara kita sebagai generasi muda untuk membedakan quote-quote yang berseliweran di sosial media yang mengatasnamakan Bung Hatta? Misalnya, jika kamu mendidik satu laki-laki, maka kamu mendidik satu orang. Namun jika kamu mendidik satu perempuan, maka kamu mendidik satu generasi. Benarkah itu quotes Bung Hatta? Jika iya, berarti mungkin itu jawaban dari jokes yang sempat muncul dalam perbincangan tadi tentang apa itu? Tentang Bung Hatta yang tak mudah tergoda dengan wanita ya.
apa itu merupakan salah satu cara Bung Hatta mendidik satu perempuan. Oh gitu. Nah, jadi pertanyaan tadi itu kalau mendidik laki-laki itu Bacanya sama dengan mendidik satu orang, manusia. satu manusia. Tapi kalau mendidik perempuan, maka kamu mendidik satu generasi. Nah, bagaimana ini? Bakal dek lau. Ya kan saya serahkan ke Bapak dulu Coro ini untuk menjawab. Iya iya. Jadi kita melihat apa namanya pertanyaan dari parameter secara substansinya ya. Kira-kira bagaimana membedakan quotes-quotes yang betul dan tidak Ya, soal Hatta. soal Hatta. Jangan dulu masuk betul atau tidak. Ini bicara-cara tuh. Serius dulu, padahal tidak tahu. Apa namanya? Soal bagaimana membedakan. Nah, saya jadi ingat salah satu akun Instagram, saya lupa namanya, cuma kalau tidak salah Facebook atau apa ya. Dalam tiap quotesnya itu pasti status di bawah jangan hanya berhenti membaca quotes tapi harus membaca buku. Nah, selalu disampaikan itu. Maka dari itu saya jawaban untuk pertanyaan malam ini bahwa bagaimana cara membedakan ya kita harus melihat sumber-sumber aslinya di mana. Begitu. Jadi jangan hanya percaya bahwa itu perkataan Hatta. Ya silakan kita kopikan itu ke Google misalnya, kita lihat itu ada di buku mana dan lain sebagainya. Jadi kita harus konfirmasi dengan berbagai sumber. Begitu. Karena memang ada orang-orang tertentu. Jadi bukan hanya Muhammad SAW yang ada hadis doif ya. Jadi Ya. ada quotes doif kira-kira Quotes begitu. doif. Ya. Jadi Muhammad saja Nabi, orang mau pelintir DP kata-kata. Ya, Misalnya orang yang lahir hari Jumat itu pasti jadi masuk surga dan lain sebagainya. Apa namanya? Termasuk quotes ataupun hadis yang hari ini top sekali, menuntut ilmu ke negeri Cina dan sebagainya. Nah, ternyata itu udah hadis doif toh. Nah, artinya manusia sesuci Muhammad itu perkataannya pasti dipelintir untuk kepentingan lain-lain. Apalagi hanya Muhammad Hatta yang bisa dikatakan manusia biasa. Tapi karena memang dia punya posisi sebagai wakil presiden ataupun orang terpandang, maka apa namanya? Tidak terlalu berdosa lah mau pelintir DP kata-kata dibanding pelintir Nabi pe kata-kata. Mau dapat dosa besar saja orang backing, apalagi cuma untuk memutarbalikan hal-hal yang demikian. Jadi mengertinya hoax soal quotes itu pasti ada. Dan cara menanggulanginya ya adalah kita kembali ke literatur itu. Nah, jadi biasa saya komen kalau ada hal-hal yang baru soal hati itu saya komen di grup di Instagram ataupun di Facebook. Kira-kira saya bisa baca ini di sumbernya di mana. Nah, tidak sedikit itu yang dibalas. Saudara baca buku Iwayan ini misalnya soal kesaksian sekretaris pribadi Hatta. Kemudian baca di buku kesaksian anak-anak Hatta dan lain sebagainya gitu. Jadi soal kos tadi jujur nanti malam ini saya baca soal Iya. Sama, saya juga baru nanti malam mungkin penanya Ya. yang di toko sebelah. Ja- Bu ada ja- di sebelah ini ya. yang bertanya. Jauh lebih hatais berarti kira-kira begitu. Ya mungkin dia sudah mendalami sepasang itu, Ya. Hatta dengan Rahmi Rahim. Oh, begitu. Bahkan dia bilang tadi kan kalau mendidik perempuan itu sama dengan mendidik satu generasi ya. Kalau sebenarnya Hatta adalah orang yang apa ya? Yang tidak neko-neko soal Ya. nona-nona tadi, berbeda dengan sudah pas singgung poli. Oh, gitu ya. Berbeda dengan di tunggalnya yang satu, Soekarno. Tapi kita tidak bisa pungkiri juga Hatta ini tumbuh lebih banyak dengan perempuan. Saudaranya perempuan, Rafiah. Ya. Kemudian saudara-saudara atau saudara dari atau anak-anak Bilang dari ibu. dia tidak tahu Hatta. Sampai di saudara Hatta dia tahu. Kira-kira bagaimana itu? Ya Allah. Kemudian sampai dengan Hatta menikah pun apa namanya? Menikah dengan perempuan. Menikah itu pasti. Oh, iya. Dia punya keturunan itu anak perempuan tiga-tiga. Iya. Mutia, Mutia, Gemala, Gemala dengan Halida yang paling terakhir. Ya, saya sebenarnya baru dengar juga. Baru dengar saya Mbak jawab. Saya sudah tadi Sengaja ini ada potong di situ ya. Begitu ya. Supaya tinggal mensorong karpas Ya, saya ini. soalnya ngasih atau tidak. Di mana itu? Mana itu ya? Kita tidak ada alarm bagi itu. Ya memang Hatta apa ya? Memang tumbuh dengan apa namanya? Dengan saudara-saudara yang
lebih banyak perempuan. Ya. Rafia, kemudian ada 3 anaknya, kemudian saudara-saudara tirinya juga itu lebih banyak perempuan. Dan saya ingat betul ada satu foto itu di salah satu buku yang ditulis oleh Tempo, itu menampilkan ada foto Hatta yang Hatta sendiri kalau tidak salah itu yang laki-laki. Ya? Sisanya itu ya Perempuan. Tapi saya tidak bisa menjawab juga ya, apa benar mendidik satu wanita itu adalah mendidik satu generasi. Tapi kalau kita kaitkan dengan peran seorang wanita sebagai ibu dengan keibuannya yang selalu ada, ya mungkin benar juga. Kemudian dari Hatta juga kita belajar bagaimana menghargai perempuan. Meskipun dia hidup dengan dengan perempuan di sekitarnya, tapi untuk memilih calon saja Hatta tidak neko-neko. Satu dan untuk selamanya. Dengan janji saktinya tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Tapi soal perempuan juga saya jadi ingat perkataannya itu. Cermin suatu bangsa itu adalah di wanitanya. Nah, itu kata-kata Hatta ya. Nah, kalau cuma yang tadi soal mendidik satu generasi, mungkin itu juga ungkapannya, tapi saya belum baca. Nanti mungkin kita sama-sama harus undang ini Timita ke sini yang lebih soal wanita ya. Di pandangan Hatta soal wanita. Cuma itu pernah bilang cermin suatu bangsa itu dilihat dari wanitanya. Gitu. Bung, tidak ada lagi pertanyaan, Tom? Mau cek dulu. Iya. Kalau memang enak sekali nih avocado kopi ini. Oh iya, saya belum minum, saya minum dulu. Saya minum jangan. Oke, Bung. Masuk kita ke selanjutnya, yaitu hubungan Hatta dan Soekarno. Jahat ya? Ini seperti saya bilang di awal tadi, di sama si Andi ini atau Bung Andi ini melekat 2 pribadi tokoh, ada Soekarno dengan Hatta. Saya tidak hendak menanyakan ke dia malam ini dia lebih pilih siapa. Begitu. Pasti dia bilang dia lebih pilih Indah dan Tan di rumah. Tapi untuk Hatta, Tan ditinggal dulu di rumah. Gitu, ya. Oke. Hatta dan Soekarno itu kan banyak sekali perbedaan mereka tentang pandangan politik, yang seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, bahwa Hatta dan Soekarno itu melihat partai dan keanggotaannya itu, Soekarno lebih pada penggalangan kekuatan massa, kemudian Hatta lebih meyakini bahwa yang harus dilakukan adalah pendidikan dan pengkaderan itu yang tadi. Nah, tapi di balik banyaknya perbedaan itu, orang disebut Dwi Tunggal. Kenapa, Bung? Jadi dia semua susah sekali sama pertanyaan. Ya kan? Oke. Kan saya bilang tadi, di Andi Rahman ini ada 2 sosok yang berbeda, ada 2 tokoh yang berbeda, Hatta dengan Soekarno. Nah, tapi di balik perbedaan itu, dia masih disebut sebagai Dwi Tunggal. Jadi aku coba pikir, di Dwi Tunggal itu bagaimana dong? Tiba-tiba di suara studio Porpana, ya Allah. Jadi ada yang mengatakan bahwa untuk membangun sebuah peradaban, kekuatan yang kuat itu setidaknya harus punya pasangan. Ya Allah, apa ini leper? Itu sana. Baru kan. Ini yang jaga cari-cari. Masih baru abah. Ada tersembunyi tadi. Di mana? Di metode yang tahu. Jadi kita Iklan dulu. iklan dulu. Enak sekali ini. Ini avokat ini. Ya Allah. Jadi lebih Kantara orang yang lebih banyak bicara. Dia lebih laju sekali bak buka. Apa dulu? Sampai di mana tadi dulu? Dwi Tunggal. Dwi Tunggal. Ya, jadi ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa jika ingin membangun sebuah peradaban yang kuat, setidaknya di situ harus ada Dwi Tunggalnya. Harus ada orang yang sama-sama berjalan dengan itu 2 orang. Nah, jadi bukan hanya di zamannya Bung Karno yang ada Bung Karno dan Hatta ya. Kita tarik ke belakang misalnya masih di zamannya perlawanan pertama ya. Ada Cokro Aminoto. Jadi Dwi Tunggalnya itu Agus Salim. Nah, jadi kita mengenal Cokro Aminoto dan Agus Salim. Di zamannya kemerdekaan ada Bung Karno dan Bung Hatta. Pun kalau potret di kegorontaloan kita ada ya. Jadi kita mengenal ada Nani Wartabone dan Kusno Danupoyo. Kusno Danupoyo. Jadi begitu. Jadi
Jadi siapa tahu untuk Kabupaten Gorontalo ada Supandi Rahma dan Niago begitu. Atau Yakub dan Tommy dan lain sebagainya. Atau Yakub dan dia. oh Yakub dan dia. Iya. Kali. Jangan baper. Oh, sudah selingan itu. Lanjut, Bung. Oke. Jadi soal tetangga sama Bapak lempar kamar itu orang ini. Sudah. Ada kedap Tidak suara. ribut di sini Bung Tom. Tidak apa-apa. Materialnya boleh. Ada kedap suara Oh, itu. gitu. Saya tahu buka jendela apa? Sudah mau sampai di jendela itu suara. Boleh lumo. Oke, soal duit tunggal ya. Pun begitu pun dengan Indonesia di zaman kemerdekaan. Bagaimana Bung Hatta dan Bung Karno itu apa namanya? Sekalipun terjadi banyak sekali perbedaan, tapi mereka tetap apa namanya? Sejalan soal Indonesia. Kalau kita misalnya melihat film Bung Karno ya. Di mana saat itu Bung Karno yang sekali lagi bisa dikatakan sebagai tanda kutip ya, Tuhan di mata Tuhan rakyat, di mata apa yang disampaikan itu yang menjadi imannya rakyat. Tapi ketika untuk menuliskan proklamasi, dia menyerahkan ke Hatta. Bung saja yang buat, karena secara tata bahasa dan apa namanya, itu Bung yang lebih hebat, yang lebih paham. Nah, jadi Bung Karno untuk dokumen yang akan bersejarah ya, yang akan selalu dikenang, itu Bung Karno rela menyerahkan itu kepada Bung Hatta. Karena Bung Hatta lebih paham soal tata bahasa. Pun kalau begitu juga kalau ada pemuda yang datang ke Bung Karno soal ingin merekam ataupun membuat sebuah tulisan tentang pemikiran Bung Karno soal ekonomi yang dikenal dengan ekonomi berdikari. Itu Bung Karno tidak pernah sepakat. Bung Karno mengusir mereka. Pikir Pati Hatta kalau bertanya ekonomi, jangan bertanya Pak kita. Nah, itu mengartikan bahwa Bung Karno itu sadar diri soal kelebihan Hatta. Sekalipun belakangan wacana ekonomi berdikari itu sedang digalakan ya. Nah, tapi dulu Bung Karno sama sekali tidak mau. Kalau bicara ekonomi silakan Pipati Hatangon. Nah, jadi dua orang ini adalah orang yang saling memahami di awal-awal kemerdekaan. Sampai Bung Karno bilang itu, ngana aja Bung yang bikin teks proklamasi, ngana yang jago di bahasa, tulis, bakar apa. Nah, dia bilang, begini juga di jalan tengah. Kita yang membaca, ngana yang batulis. Supaya Bung Karno penama tidak mau hilang dari proklamasi. Yang menulis ini teks proklamasi Bung Karno, sekalipun DP kata-kata dari Bung Hatta. Gitu. Jadi saking dorang pe baku angka derajat begitu kira-kira. Namun ya, jadi kita lanjut dulu Bung yang ini. Setelah itu kita jawab yang ini. Betul. Nah, ada pertanyaan dari Sirajuddin Amin. Kita tunda dulu sebentar, itu kita lanjutkan ini. Setelah itu kita jawab yang ini. Jadi Bung Sirajuddin Amin, kita lanjutkan dulu yang ini. Setelah itu kita jawab pertanyaan dari Bung. Ya, lanjutkan Bung. Jadi itu apa namanya, romantisme ya, ataupun hal-hal yang sifatnya mesra antara Hatta dan Bung Karno ya. Meskipun seiring berjalannya waktu itu semakin banyak sekali perbedaan. Saya rasa terlalu kaku kalau misalnya kita sudah mulai mengungkit politik soal Hatta dan Bung Karno. Cuma yang jelas dalam tata aturan negara misalnya Bung Karno tidak pengen banyak partai, Hatta itu orang yang paling suka pokoknya harus banyak partai, demokrasi ini harus dibuka. Nah, jadi hari ini kita sedang menjalani dosa-dosa Hatta kira-kira begitu. Ada yang mengatakan banyak partai di Indonesia juga gara-gara Bung Hatta gagasan. Kalau misalnya orang ikut Bung Karno ya mungkin orang tidak terlalu banyak bakal lain gitu kira-kira. Nah, sampai itu yang di tahun 1956 dengan jalan itu Soekarno menyerang secara terang-terangan ke Hatta, mari kita hanguskan partai-partai itu dan itu dijawab juga, dibalas juga oleh Hatta lewat tulisannya Demokrasi Kita. Kira-kira sampai dengan dia mengundurkan diri sebagai dan ini ada kaitannya dengan ini, dengan pertanyaan dari Bung Sirajuddin Amin. Bismillah. Bagaimana menurut Pak Supandi Rahman tentang peranan Bung Hatta dalam kemerdekaan Indonesia dan mengapa Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden? Apakah dikala itu pemerintah sedang tidak baik-baik saja? Mohon penjelasannya. Terima kasih, salam dari anak-anak Fakultas FEBI, khususnya dari kelas Ekonomi Syariah 2B untuk dosen tercinta Pak Supandi Rahman. Kamu dinilai. Jadi Sirajuddin Amin ini ceritanya mau muncul mahasiswa. Dan ini pujian yang apa betul-betul tidak bakoprok sedikit. Apa dia tidak sampai mata kuliah selesai. Selesai. Semester ini mereka tidak dapat mata kuliah saya begitu. Begitu. Jadi selamat ya. Jadi memang
lahir dari hati yang paling dalam. Persiapan untuk semester depan kira-kira begitu. Gimana Bung pertanyaan tadi? Bagaimana Hatta memerdekakan Indonesia ini, kemudian dia mengundurkan diri dari jabatan sebagai seorang wakil presiden. Apakah bangsa ini saat itu sedang tidak baik-baik saja? Ya. Soal kontribusi Hatta dalam kemerdekaan kita bisa lihat ya, dari sejak dia menuntut ilmu di Belanda, bagaimana dia sudah sering mensosialisasikan soal Indonesia, bahkan sering dianggap makar oleh kerajaan Belanda waktu itu dan harus masuk bui. Kemudian kembali ke Indonesia pun demikian, dia sering membuat tulisan-tulisan di harian-harian majalah-majalah, dan itu pun menjadi alasan Belanda untuk mengasingkan dia di beberapa tempat. Istilahnya kalau ingin bertanya soal kontribusi Hatta, saya pun ingin menjawab mungkin Hatta itu adalah yang berjuang bukan dengan senjata ataupun dengan apa ya. Dia lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya literasi. Jadi orang-orang yang hari ini fokus menulis bukan berarti ini tidak ada kontribusi, bukan begitu. Bahkan lebih keren lagi. Jadi lebih beradab. Gitu. Maka ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu jauh lebih keren dibanding kemerdekaan orang-orang Prancis, dibanding kemerdekaan orang-orang di Rusia sana, kemerdekaan orang-orang China yang revolusi mereka itu diperjuangkan oleh orang-orang lapar, kira-kira begitu. Para buruh yang tidak digaji itu yang dipanggil dan kemudian disuruh demo sama-sama membanggakan pemerintahan. Berbeda dengan revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia atau kemerdekaan orang-orang Indonesia selain diperjuangkan dengan dengan bedil-bedilan, dengan senjata-senjata, itu diperjuangkan oleh orang-orang yang pintar, digerakkan oleh orang-orang yang studi gitu kira-kira. Yang belajar, orang-orang yang rajin membaca dalam literasi. Gitu. Jadi mengertinya kalau orang-orang hari ini yang sudah belajar tinggi-tinggi kemudian sering membaca dan tidak kembali ke masyarakat, berarti dia tidak selesai dengan bacaannya, kira-kira gitu. Nah, buktinya Hatta selesai belajar, dia berjuang di memerdekakan Indonesia. Jadi Hatta ini mengamalkan Tridharma perguruan tinggi. Iya, kira-kira. Pengabdian masyarakat. Iya, selesai dia dengan Tridharma perguruan tinggi. Iya. Yang menjadi PR juga bagi mahasiswa ketika selesai studi dan tidak mau lagi pulang ke kampung, berarti ada masalah dengan proses pendidikan. Karena itu tadi tidak mau lagi berkorban untuk daerahnya. Nah, bicara soal bagaimana apa kontribusi dari Muhammad Hatta soal bagaimana memerdekakan, tentu kita bisa ini ada pertanyaan lagi. Jaga juara berapa teh Muhammad Hatta pas sekolah? Oh, mau lali. Siapa ini dari Kairen? Jago dia ini. Kita kenal dia ini. Bom Memarosa. Lagi. Nanti sebentar itu mau jawab. Oke. Jadi orang mau lanjut lagi, tapi kita jeda sedikit 1 menit atau tidak sampai 1 menit. Oh, gampang ganti apa? Oke. Soyobet. Gagal sekali. Juara berapa, Pak? Jaga juara berapa, Teh? Jadi Oke, sudah. pokoknya oke. Kita balik lagi di diskusi pada malam hari ini. Tadi ada pertanyaan, jaga juara berapa Teh Muhammad Hatta untuk sekolah? Saya tidak tahu karena saya tidak sekolah dengan dia. Jadi lanjut pertanyaan, kita membahas pertanyaan dari siapa tadi? Amin itu? Sirajudin. Kita bisa melihat bagaimana kontribusi Hatta memerdekakan negara Indonesia itu dengan pergerakan yang ia ikuti. Dari 15 tahun, kemudian dia melanglang buana ke Eropa, kemudian dia kembali lagi sampai dia satu hal yang saya bikin jadi tolak ukur bagaimana kontribusi Hatta untuk memerdekakan Indonesia. Kita bisa lihat dari janji saktinya beliau. Tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Seandainya Indonesia tidak merdeka, berarti mungkin Muhammad Hatta tidak akan punya istri. Kira-kira begitu. Mungkin Tan Malaka tidak nikah gara-gara itu. Karena Tan Malaka punya slogan merdeka 100%. Ya. Nah, ternyata belum merdeka 100%. Jadi dia tidak kawin-kawin sampai meninggal.
Mungkin kira-kira seperti itu. Nah, kita bisa lihat dari situ bagaimana kontribusi Muhammad Hatta Ya. untuk untuk memerdekakan bangsa ini. Tapi terlepas dari itu, memang banyak sekali perbedaan antara Muhammad Hatta dan Soekarno. Ya. Mulai dari soal wanita, Eh. kemudian soal bagaimana potret dari kedua tokoh ini. Kalau Soekarno baru lihat foto orang langsung bisa tahu Soekarno Ya. itu sedang bikin apa. Tapi kalau Hatta itu harus ditaruh keterangannya di bawah atau Ya. di samping. Karena Hatta ini berbeda dari Soekarno. Kemudian sampai dengan mereka memaknai seperti apa persatuan. Ya. Sampai dengan secara terang-terangan Hatta mengkritik Soekarno bahwa pernah dia tulis itu dengan persatuan yang dicari, persatuan yang ada. Tapi kita tidak akan melanjutkan perdebatan atau perbedaan pendapat kedua tokoh ini. Namun di luar dari perpolitikan, aktivitas perpolitikan kedua tokoh ini, Hatta dan Soekarno itu diikat oleh tali persaudaraan yang Ya. erat. Bahkan sampai Soekarno bilang itu, Hatta sekalipun dia mencaci maki dalam politik, tapi Hatta itu dengan Soekarno adalah saudara kandung. Ya. Pada satu ketika anak ya si guru itu mau menikah, terus Soekarno bilang yang jadi walinya itu adalah Hatta. Tapi saat itu dia ragu. Tapi ketika dia datangi Muhammad Hatta, Hatta langsung. Nah, ada pelajaran apa, Bung? Dari hubungan kedua tokoh ini. Dia minta dari pelajaran, Pak. Anak kira dia masih baca cerita apanya, masih gagal dengar toh. Ada pelajaran apa, Bung, dari kedua? Karena kita tahu begini, di dunia politik sekarang ini paling banyak yang namanya pecah kongsi. Oh begitu ya. Nah, dari bupati dan wakil bupati. Oh begitu. Di mana pecah kongsi itu wakil bupati dan bupati? Nah, tidak perlu orang jelaskan di sini, Oh, tapi kalau tidak salah saya pernah membaca satu survei itu bahwa pecahnya antara bupati dengan wakil bupati atau kepala daerah dengan wakil kepala daerah itu di Indonesia itu tinggi. Ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita tarik dari kedua tokoh ini yang meskipun banyak sekali perbedaan, tapi mereka masih bisa menjalin persaudaraan yang kental seperti itu? Gagah sekali. Dia seopor pana. Ya, jadi apa namanya? Pertanyaan dari Sirajuddin tadi soal kontribusi Hatta kan sudah selesai, dan kemudian kenapa sampai mundur, apakah Indonesia waktu itu sedang tidak baik-baik saja. Satu hal yang mungkin nampak sekali selain perdebatan-perdebatan yang sudah tidak cocok lagi antara Bung Hatta dan Soekarno, salah satunya itu adalah ketika diterapkannya demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin. Ya, dan hampir disahkan itu Bung Karno presiden seumur hidup. Gitu. Nah, itu yang Hatta tidak suka. Sampai dia mengirim surat ke Soekarno itu. So mencederai itu sampai gagasan yang ingin Gagasan. soal demokrasi. Jadi begitu. Jadi soal aturan-aturan kecil begitu, bahkan Hatta mengatakan tidak sesuai dengan titoh yang kita cita-citakan dulu. Jadi adalah baiknya kita berhenti, tapi bukan berarti membiarkan ini Indonesia. Nah, sekalipun Hatta maraju soal gara-gara itu Bung Karno mau jadi presiden seumur hidup dan dia keluar, itu banyak sekali kritikan-kritikan Hatta yang masuk ke istana. Nah, tapi dalam buku Fadlizon ini dilukiskan bahwa surat-surat protes Hatta terhadap Bung Karno itu ibarat daun mangga yang ada di depan ruang kerja Bung Karno. Jadi cuma turun begitu. Bung Karno tanya, dari siapa itu? Dari Hatta. Pola, saya baca. Nah, sampai begitu. Nah, isi kritiknya itu ya soal bagaimana harga minyak tanah waktu itu tinggi sekali. Bagaimana soal dana pensiun yang katanya begini tapi ternyata yang diterimakan sangat rendah sehingga tidak mampu membayar listrik, air dan lain sebagainya. Bahkan Hatta itu harus membuntuhkan memutus jaringan telepon rumahnya ya. Nah, jadi itu yang ditagih oleh Hatta juga. Terus kemudian bagaimana juga kebijakan Soekarno waktu itu yang melaksanakan Ganevo ya, semacam pesta olahraga orang-orang di Asia kalau tidak salah waktu itu. Maaf, koreksi kalau saya salah. Jadi itu dikoreksi karena memang di hotel Indonesia hari di Bundaran HI itu ya, harga gado-gado itu sudah sangat mahal ya, 100 ribuan kalau sekarang ya, satu piring 1 juta. Nah, itu kan dikritik Hatta, cermin kapitalisme yang begini ini. Orang-orang di luar sana susah mau makan, ini mah
apa namanya, Bung Karno pagi-pagi kamari orang luar dan indep makanan pemahal-mahal dan lain sebagainya. Nah, itu apa namanya, sampai pica kongsi itu. Bahkan di sini banyak sekali dosa-dosa Soekarno. Setelah Hatta mengundurkan diri dari presiden, otomatis untuk mencukupi hidupnya selain menulis, dia menjadi dosen di UGM, Universitas Gadjah Mada. Sampai Bung Karno benci sekali Muhammad Hatta ini karena sering mengkritik dan memperjuangkan pemahamannya soal demokrasi maupun ekonomi. Itu Bung Karno menelpon rektor UGM. Ya, bos masih suka jadi rektor ente? Kalau masih suka, pecat ke sana. Masih keluar Hatta dari situ. Kalau nggak masih kasih jadi dosen di situ, dia besok harus tidak rektor. Kira-kira begitu. Nah, jadi rektor pada saat itu menyampaikan apa namanya, pemecatan kepada Bung Karno. Hingga sore pada hari itu juga Bung Hatta pulang ke Jakarta menaiki kereta api dan bersedih kesaksian sekretaris pribadi. Gitu. Jadi sampai di hal-hal yang begitu Bung Karno injang dia. Memang sudah ada tanpa mencari hati. Karena memang Rajal ini biar boleh jadi dosen miskin, tetap jaga berkritik Pak Bung Karno. Jadi memang kita suka habis ngapain kerja ini. Tapi tidak berakhir di situ. Kisah mereka itu tidak apa namanya, Dwi Tunggal itu tidak berakhir secara tragis seperti itu. Nah, kita bisa lihat bagaimana ketika Bung Karno di akhir hayatnya itu harus menunggu Hatta dulu datang. Nanti beberapa saat kemudian baru itu dia meninggal. Nah, karena dia merasa bahwa dia punya dosa besar kepada sahabatnya ini. Dan Bung Hatta rela datang dengan kerendahan hati sampai keduanya berpelukan dan menangis. Gitu. Sekalipun pertemuan itu tanpa kata-kata kayak orang bicara dari hati ke hati. Karena masih waktu geng si anak pecat kita uangnya emosi. Kenapa mau pecat-pecat pakai? Cuma kan berakhir di situ. Nah, setelah Hatta pulang dan merelakan apa namanya, umur Bung Karno memaafkan dia. Nah, beberapa waktu kemudian tidak lama Bung Karno meninggal. Begitu. Jadi itu kisah kira-kira. Jadi sedih. Masih tak gantung ini. Oh begitu ya. Tapi apa lagi? Jadi sejarah itu kan repetisi dari pengalaman-pengalaman. Tentu pengalaman itu atau sejarah-sejarah itu sendiri jadi spirit bagi kita yang katanya Bung pernah menulis itu bahwa kita ini adalah generasi penikmat tapi generasi pengkhianat. Kita sampingkan dulu generasi pengkhianat, kita pakai generasi penikmat dulu, bahwa sejarah-sejarah itu menjadi spirit bagi kita generasi penikmat hari ini. Tapi ya kadang-kadang sejarah itu kita lupakan. Kita bicara sejarah tapi kita tidak tahu sejarah yang mana. Sejarah bakal kita jadikan sebagai alat untuk mencapai satu kepentingan, kira-kira seperti itu. Torang mulai sampai di ujung. Di ujungnya? Ya, di ujung diskusi ini. So, 1 jam lebih ini, Bung. Asli? So 21.12 ini, so setengah 10. Bung mungkin harus bertatap muka lagi dengan begitu ya. Tan. Tan nanti besok dia mau pulang kamar. Begitu ya. Jadi informasi di Bung Andi ini baru saja jadi seorang ayah. Begitu ya. Dan nama anaknya saya suka. Begitu ya. Sultan Amai Cokro Aminuto. Tidak ada Soekarno dan Hatta ya? Tidak bisa begitu. Iya, Bung. Terakhir kita. Saya baru dapat anak. Bung ini akan segera menikah 1 minggu lagi. Jadi mari terus serbu deh pesta. Tidak usah bilang di sini. Oke. Apa ya? Ya, kita mau masuk di bagian terakhir. Dari tadi kita bicara soal pemikiran ekonomi Bung Hatta, ekonomi kerakyatan, demokrasi, ekonomi. Itu dari percakapan kita malam ini, dari diskusi kita malam ini, 2 kata itu yang paling banyak keluar dari Bung Andi. Dan baru-baru ini Bung Andi menulis di sebuah media, itu judulnya Bung Hatta dan akar-akar pembentuk pemikiran ekonominya. Sayang itu tidak terbit di Besok Libur. Begitu ya. Terbit lagi. Begitu ya. Jadi secara garis besar ada beberapa hal yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran ekonomi Bung Hatta. Yang pertama itu tadi tradisi Minangkabau, kemudian yang kedua yaitu pengaruh pemikiran Islam, kemudian yang ketiga
pengaruh pemikiran Barat. Ya. Nah, kalau saya suruh jelaskan malam ini, mungkin tidak akan selesai. Padahal kita tunggu-tunggu itu guys, itu yang kita paling tahu toh. Cuma memang dia ini tidak mau dapatnya kalau saya merdeka dalam hal bicara. Oh tidak, sudah merdeka dari tadi. Nah, Oke. jadi dari 3 bagian itu, yang pertama kan tradisi. Ya. Kalau kita tarik lebih kecil lagi atau lebih spesifik lagi ke Gorontalo, kita menerapkan pemikiran Hatta yang berdasarkan tradisi. Ya. Kalau di Gorontalo ada enggak Gitu. yang bisa kita sandingkan dengan dengan tradisi Minangkabau yang kemudian menjadi dasar pemikiran ekonomi Bung Hatta? Kira-kira ada enggak, Bu? Tidak ada di skrip itu, dia tidak macam kita tadi. Dia bilang cuma begini guys. tapi kan tadi dia bilang ini bagian yang paling dia tungkan, itu yang paling dia kuasai. Tapi bukan di Gorontalo. Oh, begitu ya. Terus mau ganti saya dari pertanyaan. Karena begini, saya tidak tahu kalau ekonomi di Gorontalo bagaimana, tapi Ya. Bung pernah menulis bahwa bagaimana kita melawan korupsi itu dengan budaya atau tradisi. Ya mungkin Bung juga punya gambaran bagaimana tradisi tradisi Minang. Ya kalau kita terapkan hari ini kan kita banyak, kalau bisa saya bilang ya, kita sudah lebih kapitalis. Ya. Apakah 3 bagian tadi itu masih bisa kita pakai sekarang itu? Dia menyelamatkan Supandi Rahman malam ini. Tapi dari gambaran itu, dari apa yang disampaikan itu, saya sudah mendapatkan jalan pikiran yang baru soal bagaimana kira-kira kalau tradisi Minang yang mempengaruhi Muhammad Hatta dan bagaimana penerapannya di Indonesia, kira-kira begitu ya. Jadi kalau misalnya tradisi Minang yang sangat dikenal sangat-sangat demokratis ya. Jadi di Minang itu tidak ada tanah pribadi, kira-kira tidak bisa dijual dan sebagainya. Nah itu jelas sekali berarti pemikiran Hatta soal pasal 33 yang mengatakan bahwa bumi, air dan apa yang terkandung di dalamnya itu dimiliki oleh negara. Artinya hal-hal yang sifatnya dimiliki oleh umum itu tidak bisa dikuasai oleh orang per orang. Tapi hari ini di Indonesia kita bisa lihat bagaimana pemerintah dengan bangganya memanggil investor-investor untuk menanamkan modal di sini, atau dengan kata lain, kenapa kita petani ambil? Itu yang salah dengan hari ini. Saya rasa itu yang harus kita banyak kaji kalau saya lihat, yang lebih penting ya. Karena kalau di unsur kegorontaloan mungkin kalau sifatnya kita ambil substansinya itu kebersamaan ya. Kebersamaan. Kita pun di Gorontalo ada soal Huyula, kemudian Tiayo, Ambu dan sebagainya. Itu potret kearifan lokal yang patut kita banggakan pula. Tapi saya rasa soal pemikiran ekonomi yang harus diluruskan adalah soal tadi, bahwa bagaimana aset-aset yang harusnya dimiliki oleh negara itu hari ini sudah mulai dijajakan kepada para investor asing, kira-kira begitu. Kalau masih di zaman dulu, di zaman Bung Hatta dan Bung Karno, setidaknya untuk membangun negara itu ada prioritas-prioritas tertentu. Pertama harus uang dari dalam situ, kemudian kalaupun harus utang, harus meminjam luar negeri, kita harus utang luar negeri. Yang ketiga baru investasi. Beda utang dan investasi jelas. Kalau utang orang luar negeri tidak bisa mencampuri terlalu bikin apa yang urusan di dalam itu. Jelas ya kok kita pinjam 5.000 pound besok kita bayar. Nah, itu aku bilang apa 5.000 nggak ada ojek dan sebagainya. Tidak. Nah, kalau investasi beda. Cara minta uang, dorang ikut campur. Hari ini yang terjadi banyak di Indonesia bukan hutang luar negeri, tapi banyak sekali investasi. Kita lihat bagaimana Presiden Jokowi waktu itu tersenyum ketika Raja Salman datang. Sebenarnya saya adalah orang pemuda yang menangis karena Raja Salman datang itu adalah dia mau berinvestasi di Indonesia. Dia punya hak untuk mengatur-ngatur kemana bisnis kita. Nah itu yang harus diluruskan lagi, yang tercerabut dari pemikiran ekonominya Bung Hatta. Gitu juga soal koperasi sebagai sokoguru hari ini tidak dilaksanakan lagi. Memang orang lain menganggap kuno ya, tapi berarti orang itu tidak cerdas dalam berpikir. Karena memang kalau tetap pengen lestari, pengen hadir, pengen eksis, itu kita jangan menjauhi realitas. Maksudnya apa? Ya konsep koperasinya Bung Hatta ya, kita jangan anggap itu sebagai usaha kecil. Bagaimana mall itu
kepemilikannya koperasi misalnya. Atau misalnya di satu desa ada hari ini kalau misalnya maaf ya ada Indomaret, Alfamart, itu Indomaret dan Alfamart itu harusnya milik orang di desa itu. Iya. Bagaimana satu misalnya ada 200 rumah tangga, satu rumah tangga itu kumpul 500.000. Itu yang dibuatkan Indomaretnya, semuanya wajib belanja di situ. Kemudian itu yang diputar lagi. Nah, jadi sejahtera. Uang itu berputar-putar saja di situ dan menjadi kebutuhan orang-orang situ. Tapi apa bedanya koperasi Muhammad Hatta dengan koperasi yang sekarang? Ah, itu juga keren. Nah, kalau ini bapak cerita begini kan gagah. Ini harus berbidang, Bong. Soal koperasi yang hari ini kita kenal mengalami pendangkalan mana ya? Koperasi jadi tempat pinjam-pinjam, bukan simpan pinjam, kira-kira begitu. Pinjam 2.000 di satu bulan jadi 300.000, 2.500 satu hari dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi pendangkalan mana? Sementara koperasi itu merupakan sebuah sokoguru bagi perekonomian Indonesia karena itu tadi selain tradisi Minang yang erat sekali soal musyawarahnya, tidak ada 50% 40% tapi harus 90% lawan nol ya. Jadi istilahnya satu ruangan itu harus sepakat. Nah, mengertinya kebersamaan kuat sekali di sini. Ya. Nah, jadi koperasi itu dibangun oleh kebersamaan. Bagaimana orang uang, orang yang kelola dan orang yang menikmati. Jadi persekutuan orang ya, bukan persekutuan modal. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Persekutuan orang bukan persekutuan modal. Jadi bukan orang-orang yang kemudian modal besar yang akan mau mendirikan. Bukan begitu. Tapi kan hari ini berbeda jauh dari apa yang digagas oleh Bung Hatta. Bahkan Bung Hatta itu mau liburan saja dia harus liburan ke luar negeri untuk belajar koperasi itu ya. Ya, kalau dia mulai libur-libur sekolah, libur semester, itu dia pergi ke negara-negara lain di Skandinavia melihat praktek-praktek koperasi di sana. Begitu. Tapi sesampainya di Indonesia sendiri malah berbeda jalur, berbeda jauh sekali dengan koperasi yang dikerdilkan. Di awal tadi saya katakan bahwa beliau malah mendapatkan doktor honoris causa ataupun doktor kehormatan dari Fakultas Hukum. Bahkan yang saya tahu itu gelar Bapak Koperasi itu sebenarnya mengkerdilkan sosok Muhammad Hatta yang mempunyai begitu banyak kontribusi untuk memerdekakan Indonesia, mulai dari tulisan-tulisannya sampai dengan mengorbankan masa mudanya, tapi dikerdilkan dengan sebutan Bapak Koperasi tadi. Saya tidak ingin menyebutkan itu orde mana yang menyebut itu, tapi itu yang saya tahu. Kira-kira Bung sepakat dengan itu? Ya, saya sepakat soal sekalipun Hatta para penggagas koperasi yang begitu getol ya. Tapi sebenarnya terlalu sederhana menyebut beliau sebagai bapak koperasi ya. Kalau bapak ekonomi Indonesia itu lebih pantas untuk beliau. Gitu. Karena memang beliau menghabiskan hampir separuh waktunya untuk belajar soal itu. Dan membaca soal perekonomian Indonesia. Dan merumuskan ini yang pantas untuk orang. Jadi bukan isme-isme barat, tapi isme-isme yang lahir di sesuai dengan potret Indonesiaan kita. Kenapa kita tidak pantas mengambil teori-teori barat? Karena memang beda. Dorang itu individualisme. Coba orang lihat bagaimana banyak bule yang berjalan karena memang dorang 1 tahun itu mencari tidak jaga pergi di Arua di mana di mau arisan atau apa. Cuma mencari yang dorang tahu, kumpul doi itu yang dorang pakai jalan-jalan ke luar negeri. Nah, jadi dari tabiat itu kita bisa individualisme itu kuat sekali. Nah, kalau kita kan tidak. Kalau liburan orang sompi patinene, kalau liburan orang sompi pidita aja atau bagaimana kalau ada undang-undang, kita itu orang-orang yang tidak tahan hidup sendiri. Maka perekonomian kita pun harus berlandaskan itu. Jangan yang sifatnya cuma cari berkeuntungan sendiri, tidak. Tapi bagaimana biar bos sadik-sadiki tapi orang nikmati sama-sama. Nikmati sama-sama. Untung Siti batik sana kira-kira. Oh, so belajar ini. Oh, kira-kira. Kalau baca cerita yang gini nyambung sekali anak. Jadi bagaimana untung sadiki tapi keluarga bertambah kira-kira. Jadi itu potret. Jadi seperti apa yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta ini sebenarnya? Ya. Jadi ekonomi kerakyatan yang diinginkan itu fokus perhatian negara untuk membuat kebijakan-kebijakan ekonomi itu adalah rakyat. Jadi bukan cuma ngangs kalau pilkada ataupun semua pemilihan bagaimana kita harus berpihak kepada rakyat. Tapi tiba-tiba pas so jadi pemimpin ataupun so terpilih itu ternyata malah memberikan keleluasaan bagi investasi. Jadi perhatiannya itu sudah pada pendapatan negara tapi tidak memperlihatkan bagaimana ini untuk rakyat. Kira-kira. Tapi ketika investasi ini untuk menyerap tenaga kerja, kira-kira bagaimana itu, Bung? Investasi menyerap tenaga kerja? Saya rasa masih sebagian kecil. Bukan itu yang diharapkan. Bukan itu yang diharapkan. Sementara kalau kita menerapkan ekonomi kerakyatan, suatu orang punya teroleh bekerja di situ.
Jadi kalau cuma menyediakan tenaga kerja, nah ini juga bukan hanya Hatta ya, Bung Karno juga menentang itu keras. Jadi masih ada waktu atau sudah habis? Masih ada. Oh, masih Berapa ada. menit lagi? 60. Terlalu jauh. Eh. Ada yang protes. Oh? Belum Banyak maaf. sekali protes doang ini. Jadi soal itu juga, soal Bung mengatakan bahwa kalau boleh investasi juga kan akan menyiap tenaga kerja, betul loh. Tapi kalau boleh itu investasi itu ya dana masyarakat di situ, jangan ambil kamari orang yang dari luar negeri. Karena itu yang dikutuk oleh Bung Karno dalam ekonomi berdikari, yang dia bilang silakan pertukaran modal, tapi pergeseran barang, tapi jangan pergeseran modal. Jadi tidak apa-apa orang pakai HP Cina. Nah, karena itu yang disebut dengan pergeseran barang. Pergeseran barang. Karena memang Indonesia belum bisa buat HP yang sekeren dan semurah itu. Kira-kira. Jadi tidak apa-apa. Tapi jangan pergeseran modal. Maksudnya bagaimana? Misalnya Cina, negara yang banyak masyarakat baru maju DP teknologi. Sementara Indonesia negara yang luas dan kaya akan lautan misalnya. Nah, baru laut main metulut ya, aku mau ngauti. Sudah lanjut. Saya serius ini, Bung. Oh gitu ya. Jadi karena gara-gara kita luas orang pelaut banyak ikan di dalam toh. Nah, orang-orang Cina yang sudah kaya dan paham teknologi ini, mereka membawa uang misalnya 2 triliun dan membangun pabrik pengalekan ikan di Indonesia. Nah, jadi pakai torang pelaut, pakai torang pe ikan, pakai torang PT penelayan untuk ambil kamari, dorang pe pabrik Cina punya. Nah, itu yang saya benci tadi seperti apa yang katakan benar-benar. Kalau boleh investasi, tapi kan terhadap masyarakat yang bekerja. Iya. Itu yang dibenci oleh Bung Karno. Di mana tanah orang punya, ini seng bisa jadi dari orang punya ini bikin pabrik, yang jaga ambil kamar ikan orang punya, nelayan. Tiba-tiba yang punya mesin, yang punya arsitek, pemikir atau apa, itu orang-orang Cina. Keuntungannya dibawa di sana. Keuntungannya dibawa di sana. Nah, itu yang tidak bisa. Itu yang disebut dengan pergeseran modal. Itu Modal. penjajahan kaya baru. Memang tenaga kerja dapat. Tapi untungnya itu malah kesana. Dorang bawa, Bung. Cuma gaji oleh pegawai hati oleh yang Gaji pegawai yang terbayarkan itu pun kalau yang so tinggi-tinggi DP pangkat so dorang punya. Dengan dalih yang punya sertifikasi yang bisa menempati itu. Ya. Orang punya kan tidak ada. Nah, jadi ini penjajahan model baru. Nah, saya tidak tahu kira-kira para pemimpin hari ini belajar soal itu atau tidak. Kok tiba-tiba dengan bangganya, oh orang ada investor dari Korea. Keren sekali. Keren liamo. Jadi kalau kita saya bisa tarik itu bahwa ekonomi kerakyatan itu ya bukan ekonomi kapitalis atau ekonomi yang lain-lain, tapi bisa jadi ekonomi kerakyatan ini adalah produk asli, original dari Indonesia itu sendiri. Konsep sosialis yang asli Indonesia. Yang asli Indonesia. Ya, bukan sosialisme model Uni Soviet atau apa, tapi orang sosialis yang asli Indonesia. Begitu. Tapi Hatta sendiri anti investasi atau bagaimana, Bung? Hatta itu kita tidak bisa bagus sekali soal diingatkan soal pertanyaan ini. Sekalipun Hatta itu sangat idealis ya, tapi seiring berjalannya waktu ternyata dilihat akan susah sekali Indonesia bergerak tanpa investasi. Nah, tetap dibuka keran investasi itu, tapi ada political will di dalam situ. Oke. Ngana Amerika boleh berinvestasi di ini barang, tapi cuma kita kasih waktu misalnya 20 tahun. Abis itu ngana harus pulang, ini pabrik so jadi orang punya, dengan catatan 20 tahun itu yang bekerja ini pabrik so orang insinyur semua. Jadi di masa 20 tahun itu ngana cari kembalian modal, kalau memang ngana pedalih ingin bantu orang ya begitu. Nah, terus perusahaan itu berdiri hari ini masih ada ya, pabrik semen saya lupa pabrik semen apa. Dan itu kepemilikannya ada 5.000 orang. Mengertinya itu dikelola dengan konsep koperasi. Jadi DP masyarakat yang kerja di situ, mereka juga yang punya ini pabrik semen ini. Jadi siap. Itu berasal dari investasi ataupun yang dibuat oleh orang asing. Tapi ada political will di dalam situ. Ada political will. Karena berhenti tahun begini. Habis itu orang punya. Itu yang tidak mau kan kita bangsa Indonesia juga harus belajar toh. Ya. Ketika mereka tinggalkan, kita pun tidak siap ya. Ya. Kita juga yang ini. Jadi kesimpulannya ekonomi kerakyatan itu apa sebenarnya, Bung? Ekonomi kerakyatan ya fokus pembangunan ataupun segala kebijakan di ranah ekonomi itu harus rakyat yang menjadi tumpuannya. Tujuannya itu rakyat.
bukan para investor, bukan laba yang didapatkan, bukan, tapi rakyat. Terakhir masih ada? Langsung dibilang terakhir ya. Oh, masih ada lagi pertanyaan? Pak, bukunya boleh di giveaway ke mahasiswa. Ente anak saja yang baku tamanin dia dari SMA. Jaga minum kopi sama-sama di rumah. Dia tidak mau kasih, bro. Soal buku ya. Jadi ini karena ini bahas soal Bung Hatta. Jadi waktu itu Hatta diasingkan. Nah, jadi ini bukunya. jadi diasingkan. Agus Salim orang yang pintar waktu itu, yang cerdas, itu sengaja memilih kamar di belakang. 2 kamar di depan itu dikhususkan untuk Hatta dan 1 kamar untuk buku-bukunya. Jadi Syahrir yang hari ini kita kenal sebagai Perdana Menteri Indonesia yang pertama, itu mengalah rela tidur di dapur untuk sebagai bukunya ya, Tempat bukunya Hatta. untuk jadi tempat bukunya Hatta. Bahkan Sultan Syahrir itu pernah pindah kos. Karena memang DP anak-anaknya Sultan Syahrir ini anak angkat, itu sering mengambil buku Hatta dan tas siram-siram dengan air. Tas siram-siram dengan air. Bung Hatta memang satu hari itu macam orang ada haid kira-kira. Marah-marah terus. Nah, karena bagi dia harus dihormati, ini Harus adalah dihormati, harus apa dijaga. namanya? Harus dijaga. Nah, mengertinya, sekalipun saya tidak sepintar Hatta ataupun saya jauh sekali secara kualitas baca dengan Hatta, tapi saya tidak ada salahnya mengamalkan sunnah Hatta soal menjaga buku. Dengan kata lain kita tidak mengkasih. Tapi begini, Bung Sirajuddin Amin. Beliau ini sudah menulis buku. Beliau ini sudah menulis buku, judulnya ya, Sahadat Realitas. Ya meskipun tidak bicara soal Hatta, ya mungkin silakan Bung Sirajuddin minta bukunya itu saja ke Oh, kalau itu ada. banyak ya. Tidak banyak orang. Sampai mintakan lagi yang lain. Tidak apa, silakan diminta. Jadi banyak. Jadi kita sudah 1,5 jam ini, Bung. Soal buku aneh semua ini kari. Bagi mahasiswa yang pengen minta buku, silakan ada. Selain itu ada buku juga, buku-buku tentang Hatta, buku tentang Bung Karno. Dengan satu catatan, harus bikin DP resensi, baru harus buka kajian ngoni di pembicara. Kalau berani ambil di rumah DP buku. Nah ini sudah justru malah ditantang. Ya, soal agama sedikit dari Hatta. Kalau perlu ditulis, ada tempat yang bisa menerbitkan. Betul. Sudah harus ada tulisan lagi DP output satu artikel. Banyak sekali persyaratan. Silakan yang mau. Itu buku mana saja atau? Nanti yang saya kasih. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa beliau ini juga salah satu Hattais. Dia punya banyak buku di rumah. Kalau oleh Hatta itu berapa peti besi itu, dia punya 1 rak besar. Oh begitu ya. Jadi kalau silakan diikuti tantangannya beliau. Setelah itu serbu rumahnya, ambil bukunya. Di mana, Bung? Di Hayahaya. Iya. Rumah di Hayahaya. Oke, Bung. Terakhir saya minta Bung untuk menyimpulkan diskusi kita pada malam hari. Menyimpulkan ini susah sekali, banyak sekali. Tidak adil ketika kesimpulan itu diberikan 3 menit atau 2 menit. Memang berapa jam kita bicara. Begitu. Jelas saya so bingung, soalnya so kesana kamar itu orang baca cerita. Jelas mungkin kesimpulannya begini. Asik. Jadi Indonesia itu sedang mencari Hatta-Hatta baru. Asik, macam Maria Tegupa. Jadi yang punya basis ideologi, yang punya basis atau hobi, yang punya keinginan sama untuk memajukan negara ini. Dengan konsep-konsep yang telah mereka tulis, namun bukan berarti itu yang kita harus ikuti secara full. Karena ada satu ungkapan dari filosof Prancis yang mengatakan bahwa yang berbahaya dari sebuah turbulensi bukan turbulensi itu sendiri, tapi bagaimana cara lama itu dipakai untuk menyelesaikan masalah hari ini tanpa ada modifikasi. Ya, itu ada kesalahan. Jadi sekalipun kita melihat konsep Hatta itu sangat-sangat seksi, bukan berarti itu yang harus kita serap secara keseluruhan. Harus ada pengembangan-pengembangan ataupun ada metode-metode baru yang harus kita jalankan. Karena metode itu wajib berubah, yang tidak bisa berubah itu adalah cita-cita. Nah, jadi kembali lagi soal tadi, Indonesia sedang mencari Hatta-Hatta baru yang punya semangat kuat untuk mempertahankan Indonesia, yang punya semangat kuat untuk belajar, yang punya semangat kuat untuk memperjuangkan ini di ranah politik, di ranah pendidikan dan sebagainya. Agar kalaupun kita menerapkan itu, maka saya percaya kita tidak akan malu-malu ketika kita bertemu dengan Hatta di alam sana nanti. Karena kenapa kita tidak malu-malu? Karena kita telah menjadi pewaris yang tepat
ataupun bukan pewaris yang kerdil atas konsep-konsep mereka yang besar. Kira-kira begitu, Bu. Kira-kira begitu. Ya, baik teman-teman sekalian, sahabat Besok Keriting yang sedari tadi menyaksikan diskusi kita yang kita bawakan dengan santai, apalagi suara tawa dari narsum kita pada malam hari ini ciri khas sekali. Dan saya rasa diskusi kita pada malam hari ini sudah 1,5 jam, Bu. Oh begitu ya. Dan ini sebenarnya bukan diskusi pertama kali antara saya dengan Bung Andi yang berbicara atau membahas soal Bung Hatta. Itu setiap 12 Agustus atau 14 Maret kita sering peringati. Tapi beberapa tahun belakangan kita tidak memperingati lagi, dan alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu dan membahas panjang lebar, bahkan lebih panjang dan lebih keren, lebih modern dari diskusi-diskusi yang sebelumnya. Terima kasih Bung Tommy kira-kira. Jadi pertemuan kita pada malam hari ini saya saya tutup dengan dua kalimat dari Bung Hatta. Yang pertama, bahwa generasi yang besar menemukan generasi yang kerdil. Kemudian gagasan ekonomi kerakyatan Bung Hatta merupakan solusi untuk mengatasi krisis yang disebabkan oleh kapitalisme. Namun gagasan ekonomi kenyataan kerakyatan bukanlah konsep sosialisme ala barat, melainkan sebuah gagasan yang lahir dari diri dan realitas keindonesiaan asli. Dan itu sudah dituliskan oleh Bung Andi. Terakhir, semoga meskipun dengan suasana sederhana pada malam hari ini, Hatta tersenyum, Hatta bangga. Masih Insyaallah. ada beberapa calon Hatta di masa depan yang sering memperingati, sering menjaga marwah dan membuat masyhur gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran Bung Hatta, meskipun dalam tanda petik mungkin hari ini sulit kita terapkan di Indonesia dengan serangan investasi yang begitu besar yang bertolak belakang dengan cita-cita Hatta. Mudah-mudahan Hatta tetap bangga dan semoga cita-cita Hatta akan tetap hidup dalam sanubari kita. Demikian teman-teman. Belum mampu kesana yang jaga bunyi dari tadi. Oh iya. Sepanjang diskusi kita ada beberapa gangguan teknis, kami mohon maaf. Semoga di diskusi-diskusi selanjutnya gangguan-gangguan teknis seperti yang tadi bisa kita minimalisir. Pertemuan kita bukan saja malam ini, mungkin 2 atau berapa kali ke depan Bung Andi masih bisa akan duduk di sini atau kita akan hadirkan narasumber-narasumber yang lain. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah stay dengan diskusi kita pada malam hari ini. Dan akhir kata, tetaplah berpikir, tetaplah cerdas, tetaplah serius seperti Bung Hatta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1,5 jam ya? 1,5 jam. Hai. Bagaimana ini? Narasumber jaga tak kaget-kaget. Iya, Pak. Kira-kira bagaimana itu, Bu? Nanti Bapak kirim betul-betul LPI itu tahu supaya Apa dulu? Sudah. kenapa itu?
Thank